Stellar Transformations, episode 320. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Lembah ini sangat indah. Suasananya bagaikan pesona hari musim semi yang indah. Air terjun setinggi beberapa ribu kaki dan selebar hampir 100 kaki itu jatuh dari ketinggian. Seolah-olah ada tirai mutiara putih yang menggantung dari langit. Di bawah sinar matahari, percikan air terjun tampak seperti mutiara yang memancarkan kilau yang menyentuh hati. Qin Yu berdiri di depan kolam air ini. Air terjun itu jatuh tanpa henti. Di belakang air terjun terdapat dinding batu yang curam dan sangat lurus. Sebenarnya tidak ada bahaya sama sekali di sini. Qin Yu terkejut mengetahui bahwa lukisan dewa yang mempesona menunjukkan bahwa semua rute aman. Ternyata tidak ada bahaya sama sekali di lembah ini. Qin Yu dengan saksama mengamati sekeliling. Ada bunga dan tanaman yang penuh vitalitas, air danau yang jernih, angin sepoi-sepoi yang hangat, semuanya menunjukkan bahwa tidak ada yang istimewa di sini. Namun, mengapa kemudian pemimpin kuil dewa yang mempesona menyembunyikan ruangan ini? Wulan, aku telah memasuki ruangan tersembunyi. Aku membukanya secara tidak sengaja. Namun sekarang, aku tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa di ruangan ini. Qin Yu sekali lagi mengirimkan transmisi suara pikiran dan bertanya kepada Wulan. Dengan Wulan di sini, jika Qin Yu tidak bertanya padanya dan malah membiarkan imajinasinya melayang bebas, maka dia benar-benar akan menjadi orang bodoh. Sejak pertama kali Qin Yu bertanya kepada Wulan tentang kuil dewa yang mempesona setelah memasukinya, Wulan telah menghentikan latihannya. Dia tahu bahwa Qin Yu mungkin akan bertanya lagi kapan saja. Mendengar pertanyaan Qin Yu, Wulan merenung sejenak. Kemudian dia berkata melalui transmisi suara pikiran. Qin Yu, aku belum pernah melihat ruangan tersembunyi seperti yang kau sebutkan saat aku masih tinggal di kuil dewa yang mempesona. Namun, menurut pemahamanku tentang pemimpin kuil dewa yang mempesona, dia bukanlah orang yang tidak berakal sehat. Karena dia menyembunyikan ruangan itu, pasti ada alasan penting mengapa dia melakukannya. Oh, benar, apa yang digambarkan oleh lukisan dewa yang mempesona itu? Tidak ada apa-apa. Lukisan dewa yang mempesona menunjukkan bahwa semuanya di sini aman, jawab Qin Yu. Ia masih dengan cermat memeriksa semuanya dengan matanya. Pada saat yang sama, ia perlahan-lahan menyebarkan kesadaran ilahinya. Lukisan dewa yang mempesona sebenarnya menunjukkan bahwa semuanya aman. Qin Yu, kau harus menjelajahi area ini dengan saksama. Kau juga harus memeriksa dengan teliti bahkan hal-hal yang tampak biasa saja. Kau bahkan mungkin bisa mendapatkan kejutan yang menyenangkan, kata Wulan sambil tersenyum. Qin Yu mengangguk. Qin Yu berjalan perlahan ke depan. Dia mengamati sekelilingnya. Kesadaran ilahinya juga dengan cermat memeriksa segala sesuatu di lembah ini. Tatapan Qin Yu yang bergerak tiba-tiba tertuju pada satu lokasi, air terjun. Lebih tepatnya, dinding gunung di belakang air terjun. Dinding gunung itu berwarna kuning, tetapi Qin Yu jelas melihat ada dinding berwarna cian di belakang air terjun. Dengan ketajaman penglihatan Qin Yu, dia langsung memastikan bahwa ada gua di balik air terjun itu. Sebenarnya ada gua di balik air terjun itu. Seandainya aku tidak mengamati sekelilingku dengan saksama, kurasa aku tidak akan bisa melihat gua itu ketika tiba-tiba muncul. Dengan satu langkah, tubuh Qin Yu berkelebat dan melesat menuju air terjun itu. Setelah melewati air terjun, Qin Yu merasakan bahwa pemandangan di depannya telah berubah. Menyegarkan, itulah sensasi pertama yang dirasakan Qin Yu saat memasuki gua. Pintu masuk gua lebarnya sekitar 4 meter. Setelah hanya berjalan 3 atau 4 langkah, Qin Yu telah memasuki tempat tinggal gua. Tata letak tempat tinggal gua sangat santai dan alami. Sebuah meja kayu kuno berwarna hitam pekat berada di tengah gua ini. Di samping meja itu ada sebuah kursi. Di dalam gua itu juga terdapat beberapa tempat tidur gantung yang bergoyang. Kemungkinan besar, ketika penguasa kuil dewa penyihir merasa bosan, ia akan beristirahat di tempat tidur gantung tersebut. Bahkan ada sebuah tikungan aliran air di dalam gua itu. Tumbuhan gunung yang merambat tumbuh di salah satu dinding gua. Dinding gua yang lain tertutup warna merah menyala.
seperti ketel yang dipanaskan hingga merah menyala. Tanpa diduga, terdapat deretan kata di dinding berwarna merah menyala itu. Sepertinya takdir telah mempertemukan kita karena telah sampai di gua tempat tinggalku. Barang-barang yang kutinggalkan di kuil dewa yang mempesona, bisa kau ambil sebanyak yang kau mampu. Aku tidak takut kau akan mengambil terlalu banyak, yang kutakutkan hanyalah kau tidak akan mampu membawanya bersamamu. Ditulis oleh Chekhov. Qin Yu sedikit terkejut. Chekhov sepertinya sebuah nama. Cheu juga merupakan nama keluarga. Apakah pemimpin kuil dewa penyihir bernama Chekhov atau nama keluarganya Cheu? Kembali di benua naga tersembunyi, Qin Yu memang pernah bertemu dengan orang yang bernama Cheu. Meskipun sangat langka, masih ada orang yang memiliki nama keluarga itu. Namun, sulit untuk memastikan apakah ada orang dengan nama keluarga ini di alam ilahi atau tidak. TL, benua naga tersembunyi sama dengan benua Qianlong. Apakah deretan kata ini ditulis menggunakan jarinya? Kaligrafinya sebenarnya cukup bagus. Qin Yu berjalan menuju dinding gunung berwarna merah tua ini. Namun, di bagian bawah dinding merah tua itu terdapat aliran air. Qin Yu tidak dapat mendekat ke dinding tersebut. Setelah terpisah oleh aliran air, Qin Yu berdiri hanya beberapa meter dari dinding. Menggunakan kesadaran ilahinya, Qin Yu dengan cermat memeriksa deretan kata-kata ini. Qin Yu tahu bahwa dia tidak boleh membiarkan apapun terlewatkan di sini. Aku tidak percaya bahwa tujuan ruangan tersembunyi ini hanya untuk meninggalkan serangkaian kata-kata untukku. Qin Yu dengan cermat memeriksa kata-kata itu dengan kesadaran ilahinya. Bukan hanya kata-kata itu, Qin Yu juga dengan saksama memeriksa dinding merah tua itu. Setelah memeriksa cukup lama, ekspresi wajah Qin Yu mulai berubah. Awalnya, ia tampak bingung. Namun, perlahan ia menunjukkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Dinding merah tua itu perlahan bergetar dengan kecepatan yang hampir tak terlihat. Riak ruang angkasa bergerak bolak-balik di permukaan dinding. Jadi begini, Qin Yu mengeluarkan pedang ilahi. Dia memegangnya di satu tangan lalu tiba-tiba melompat. Pedang ilahi mulai menggambar di dinding. Sebuah ukiran yang mencolok. Tak lama kemudian, sebuah kata muncul di dinding. Yuan. Yuan yang ditulis Qin Yu ini hampir menutupi seluruh dinding. Bas. Ruang di dalam gua mulai bergetar. Tiba-tiba, seluruh ruangan tampak diselimuti lapisan warna emas. Cahaya putih menyilaukan memancar keluar dari Yuan yang diukir Qin Yu. Cahaya putih yang melesat keluar itu tiba-tiba berubah menjadi sosok manusia. Orang ini sangat tampan. Hanya saja, rambut di pelipisnya sudah beruban. Ia tampak berusia 40 tahun. Namun, wajah tampannya tampak seperti baru berusia 20 atau 30 tahun. Tatapannya sangat dalam dan tenang. Ekspresi acuh tak acuh terpampang di wajahnya sepanjang waktu. Sepertinya tidak ada yang bisa mengubah ekspresinya. Halo, nama saya Cheu Yuan, kata pria berambut putih di pelipisnya. Cheu Yuan, jadi dia memang bernama Cheu Yuan. Qin Yu akhirnya mengerti. Namun, Qin Yu merasa bahwa pria di hadapannya ini pastilah sebuah patung yang tertinggal dan bukan bagian dari kuil dewa yang mempesona. Cheu Yuan melanjutkan, ini adalah gambar yang kutinggalkan. Kemampuanmu untuk menemukan penghalang yang kutinggalkan menunjukkan bahwa tingkat jiwamu cukup bagus dan bisa dibandingkan dengan dewa-dewa yang sangat kuat. Keberadaan seorang ahli sepertimu di alam abadi, iblis, dan setan sungguh mengejutkan. Qin Yu bingung. Jika seseorang dari alam ilahi turun ke alam abadi, iblis, dan setan, bukankah mereka bisa masuk ke sini seperti dirinya? Meskipun aku, Cheu Yuan, tidak memiliki kekuatan yang besar, kuil dewa mempesona milikku ini memiliki efek penghalang terhadap mereka yang berasal dari alam ilahi. Bahkan jika seorang raja dewa ingin memasukinya, dia harus menghabiskan sejumlah besar energi. Lebih jauh lagi, jika kuil dewa mempesona bertemu dengan beberapa ahli tingkat raja dewa yang mengganggunya, ia juga akan hancur dengan sendirinya, kata Cheu Yuan dengan acuh tak acuh. Qin Yu merasa gembira. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat level raja dewa itu, untuk bisa menjadi raja para dewa, mereka jelas luar biasa. Karena kau telah menemukan lokasi ini dan juga membuka gambar yang kutinggalkan, kau akan menjadi satu-satunya orang yang berkesempatan mendapatkan harta karun terbesar dari kuil dewa mempesona milikku. Tentu saja, apakah kau akan mendapatkannya atau tidak, akan bergantung pada keberuntunganmu serta kemampuanmu, lanjut Cheu Yuan.
Hanya dengan mendengarkan kata-kata Cheu Yuan, Qin Yu sudah memiliki kesan yang baik terhadapnya. Meskipun tidak ada senyum di wajah Cheu Yuan, ucapannya memberikan kesan ramah. Agar kau bisa datang ke sini, kau juga bisa dianggap sebagai seorang jenius di alam abadi, iblis, dan setan. Nah, sebelum semuanya, izinkan aku memperkenalkan alam ilahi kepadamu, lanjut Cheu Yuan. Qin Yu malah menjadi bingung. Untuk tujuan apa Cheu Yuan meninggalkan ruangan tersembunyi dan gambar ini? Hanya saja, rasa ingin tahu Qin Yu terhadap alam ilahi membuatnya terus memperhatikan dan mendengarkan dengan saksama. Lagi pula, Wulan hanyalah karakter tingkat rendah di alam ilahi dan bahkan tidak mengetahui banyak hal mendasar tentang alam ilahi. Alam ilahi adalah ruang kosmik dengan tingkatan yang bahkan lebih tinggi daripada alam abadi, iblis, dan setan. Jika tebakanku benar, alam ilahi seharusnya menjadi puncak dari semua ruang kosmik. Cheu Yuan berkata perlahan, alam ilahi mengandung energi spiritual ilahi di dalamnya dan memancarkan tekanan yang sangat kuat terhadap mereka yang naik ke sana. Biasanya, para dewa yang baru saja naik tingkat, setelah memasuki alam ilahi, akan ditekan oleh energi spiritual ilahi hingga tingkat di mana mereka hampir tidak dapat berjalan. Qin Yu terkejut, alam ilahi ini sungguh terlalu menakjubkan. Alam ilahi ini jauh lebih kuat daripada alam abadi, iblis, dan setan. Bahkan dewa yang baru saja naik ke alam ilahi pun hampir tidak mampu berjalan. Para ahli alam ilahi, sederhananya, terbagi menjadi dua tingkatan besar. Tingkatan pertama adalah tingkatan dewa. Tingkatan kedua adalah tingkatan dewa surgawi. Tingkatan dewa terbagi lagi menjadi dewa tingkat rendah, dewa tingkat menengah, dan dewa tingkat tinggi. Di atasnya terdapat dewa surgawi tingkat rendah, dewa surgawi tingkat menengah, dan dewa surgawi tingkat tinggi. Saat sampai pada bagian pidatonya ini, Cheu Yuan sedikit berhenti. Seolah-olah dia tahu bahwa informasi ini akan mengejutkan Qin Yu. Qin Yu memang agak terkejut. Jadi, para ahli alam ilahi sebenarnya terbagi menjadi beberapa tingkatan seperti ini. Qin Yu merasa lega. Hal yang paling menakutkan adalah hal yang tidak diketahui. Di masa lalu, dia tidak tahu apapun tentang alam ilahi. Namun sekarang, dia akhirnya tahu bahwa orang-orang di alam ilahi pada dasarnya terbagi menjadi dewa dan dewa surgawi. Jiwa para dewa berada pada tahap butir jiwa emas sedangkan jiwa para dewa surgawi berada pada tahap jiwa embrio. Pada saat yang sama, energi yang digunakan para dewa hanyalah energi ilahi sedangkan energi yang digunakan para dewa surgawi adalah energi ilahi surgawi, lanjut Cheu Yuan. Qin Yu mengerutkan kening. Dari apa yang telah ia dengar, tampaknya jurang pemisah antara dewa dan dewa langit cukup besar. Tiba-tiba, bibir Cheu Yuan sedikit terangkat. Seolah-olah dia memiliki perasaan jijik. Di alam ilahi, meskipun kekuatan dan jiwa seseorang itu penting, tetapi selain itu, senjata juga sangat penting. Senjata dibagi menjadi artefak ilahi berkualitas rendah, artefak ilahi berkualitas menengah, dan artefak ilahi berkualitas tinggi, dan di atasnya terdapat artefak ilahi surgawi berkualitas rendah, artefak ilahi surgawi berkualitas menengah, dan artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi, sehingga totalnya ada 6 tingkatan besar. Sedikit rasa percaya diri tiba-tiba muncul di wajah Cheu Yuan. Artefak ilahi biasanya digunakan oleh dewa. Artefak ilahi hanyalah senjata biasa. Biasanya, siapapun yang memiliki kekuatan akan mampu mengalahkannya. Setelah mencurahkan energi ilahi ke dalam senjata ilahi, seseorang akan mampu menunjukkan kekuatan yang dahsyat. Adapun artefak ilahi surgawi, umumnya digunakan oleh dewa surgawi. Senjata ilahi surgawi yang baik mampu memungkinkan seseorang untuk melewati tingkatan dan membunuh mereka yang berada di atasnya. Tentu saja, kekuatan senjata bukanlah segalanya. Dengan strategi yang bagus, metode yang bagus, atau serangan mendadak yang bagus, para dewa masih bisa membunuh dewa langit, kata Cheu Yuan dengan acuh tak acuh. Qin Yu justru agak bingung. Dewa-dewa terbagi menjadi tingkat rendah, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Dewa langit terbagi menjadi tingkat rendah, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Dewa langit memiliki kekuatan dan jiwa yang lebih besar daripada dewa-dewa, jadi bagaimana mungkin seorang dewa dapat membunuh dewa langit? Alasan mengapa dewa langit begitu kuat, sebagian besar karena kemampuan mereka untuk mengendalikan ruang. Tingkat mereka dibagi menjadi dewa langit tingkat rendah, dewa langit tingkat menengah, dan dewa langit tingkat tinggi sesuai dengan kemampuan mereka untuk mengendalikan ruang.
Begitu Cheu Yuan menyelesaikan kata-kata ini, Qin Yu tiba-tiba menyadari sesuatu. Jadi, ternyata para dewa langit memang diberi peringkat seperti itu. Dewa dan dewa langit yang kusebutkan tadi hanyalah tingkatan utama. Aku sendiri adalah dewa langit tingkat tinggi, kata Cheu Yuan acuh tak acuh. Baru sekarang Qin Yu mengetahui kekuatan pemimpin kuil dewa yang mempesona. Yang terkuat di antara para dewa langit. Di atas dewa surgawi tingkat tinggi terdapat tingkatan lain, lanjut Cheu Yuan. Itu adalah tingkat Raja Dewa. Raja Dewa praktis merupakan keberadaan yang tak tertandingi di alam ilahi. Raja Dewa adalah orang-orang yang telah sepenuhnya memahami hukum ruang. Qin Yu mengangguk dalam hatinya. Para ahli dewa langit dibedakan berdasarkan pemahaman mereka tentang hukum ruang. Namun, para Raja Dewa telah sepenuhnya memahami hukum ruang. Kekuatan mereka hampir tak terbayangkan. Di alam ilahi, sampai batas tertentu, Raja Dewa adalah keberadaan terkuat. Hanya saja, semua ahli alam ilahi tahu bahwa sebenarnya ada tingkatan lain di atas Raja Dewa. Keberadaan Maha Kuasa yang dapat membelah langit dan bumi, yang Maha Agung. Setelah sampai pada titik ini, ekspresi Cheu Yuan juga sedikit berubah. Sepertinya dia menjadi sedikit bersemangat. Qin Yu merasa detak jantungnya tiba-tiba berhenti. Yang Maha Agung, sekadar menyandang gelar Dewa Agung saja sudah memberikan Qin Yu perasaan tertekan. Setelah sepenuhnya memahami hukum ruang, seseorang akan menjadi Raja Dewa. Meskipun hanya ada sejumlah ahli tingkat Raja Dewa di alam ilahi, para ahli tingkat Raja Dewa tersebut masih mencari tingkat yang lebih tinggi. Mereka berusaha untuk memahami dan mengendalikan hukum yang lebih tinggi lagi, hukum waktu. Setelah sepenuhnya memahami hukum waktu dan hukum ruang, seseorang akan menjadi makhluk surgawi yang agung. Cheu Yuan tersentak. Legenda mengatakan bahwa Dewa Agung mampu membelah langit dan bumi serta mendatangkan kiamat. Bahkan jika jiwa mereka hancur, selama roh sejati mereka tetap ada, Dewa Agung mampu bangkit kembali dari kematian. Inilah kekuatan Dewa Agung, kekuatan yang benar-benar tak tertandingi, kekuatan tertinggi. Qin Yu merasa seolah-olah dia tidak bisa bernapas. Hanya dengan Cheu Yuan ini saja sudah memberinya sensasi yang sangat menekan. Namun, para Raja Dewa bahkan lebih kuat. Untuk dapat sepenuhnya memahami hukum spasial, hanya memikirkannya saja sudah menakutkan. Namun, di atas itu, ada yang Maha Agung Surgawi. Dewa Agung. Di hadapan Dewa Agung, semua orang hanyalah semut tak berdaya. Dengan lambaian tangannya, seluruh dunia akan runtuh. Meskipun aku berstatus di alam ilahi, aku hanya pernah bertemu dengan Raja Dewa yang sangat luar biasa. Adapun Dewa Agung, aku beruntung bisa mengobrol dengan seorang Dewa Agung. Namun sayangnya, aku tidak bisa melihat wajah Dewa Agung itu selama obrolan tersebut. Cheu Yuan menghela napas. Qin Yu memiliki sebuah spekulasi dalam hatinya. Cheu Yuan ini seharusnya bukan Dewa Langit tingkat tinggi biasa. Menurut apa yang telah dia katakan, Dewa Agung pada dasarnya adalah tokoh-tokoh legendaris di alam ilahi. Namun, Cheu Yuan benar-benar mampu berbincang dengan seorang Dewa Agung. Meskipun mereka belum pernah bertemu, hal itu tetap mengejutkan. Aku menceritakan semua ini agar kau memiliki pemahaman kasar tentang tingkatan ahli di alam ilahi. Sebenarnya, di alam ilahi, selama kau bisa mencapai tingkat Dewa Langit dan tidak menyinggung siapapun, kau akan bisa berjalan dengan kepala tegak. Lagi pula, alam ilahi sangat luas dan hanya ada sedikit Raja Dewa. Dengan status mereka yang setinggi itu, Raja Dewa tidak akan sembarangan datang dan menangani orang biasa sepertimu. Kata Cheu Yuan dengan acuh tak acuh. Qin Yu sangat memahami maksud Cheu Yuan. Kemungkinan besar akan sangat sulit baginya untuk bertemu dengan Raja Dewa, apalagi seorang Celestial Agung.